96. Penuh kesialan. Pagi ini matahari bersinar begitu cerah, hingga rasanya menyebar hangat pada setiap suhu tubuh manusia yang mendapatkan sinarnya. Ayunda sedang duduk manis di singgasananya, sembari menyeruput teh dan menikmati suasana pagi ditemani oleh buku milik Arjun sewaktu kuliah. Karena jam sekolah masih lama, maka Ayunda memutuskan untuk bersantai saja. Tentu saja itu juga sambil belajar, hingga membuatnya lebih paham pada materi yang sempat menggemparkan seantero sekolah, karena soal yang diujikan tak pernah dibahas selama 3 tahun sekolah. Namun Ayunda dan Caca berhasil menemukan materi itu. Mereka juga tak pelit ilmu dan membagikan materi pada seluruh sekolah. Materi ini ternyata lumayan sulit untuk orang awam, yang memang tak tahu posisinya benar maupun salah. Gumam Ayunda sambil membolak-balikan bukunya. Ayunda masih tetap saja fokus, namun tiba-tiba saja suara dobrak pintu membuatnya kaget bukan main. Ternyata itu adalah sang bunda yang datang dengan aura kemarahan seorang ibu. Melihat itu firasatnya benar-benar tak enak. "Ayunda?" panggil sang bunda dengan suara tugas, suara khas ibu-ibu yang cerewet, namun ingin yang terbaik untuk anaknya. Ayunda sebenarnya sedikit terkejut. Namun ia sudah tahu bundanya itu ingin ia dengan segera Ayunda datang menemui bunda. Ia berjalan menuruni anak tangga yang memang sedikit curam. Krak. Kakinya kesleo karena terjegal roknya yang panjang. Ayunda merasa sangat ngilu. Namun mencoba mengurut kakinya sendiri pelan-pelan, agar tak semakin parah. Setelah dirasa membaik, Ayunda kembali berjalan, walau kakinya masih sedikit ngilu dan terasa sangat nyeri. Ia mencoba berjalan tanpa ekspresi, kalau tidak begitu mungkin bunda akan mengomel. Dan Ayunda tak suka itu. Kini dirinya berjalan ke dapur, di mana ia mendengar wanita yang telah melahirkannya itu memanggil Ayunda dari sini. Ayunda pun dengan santainya duduk di meja makan yang kebetulan berada di samping dapur, di mana ia mencoba duduk dengan tenang tanpa ekspresi. Walaupun merasa sangat ngilu. "Ya bunda, ada apa memanggil Ayunda?" tanya Ayunda pendarahan. Tidak ada apa-apa. Bunda hanya ingin bertanya, apa kamu mau ayam atau telur? Tanya sang bunda pada Ayunda. Ayunda nampak berpikir keras. Ia bingung harus memilih apa, walaupun sebenarnya Ayunda benar-benar tak mau keduanya, karena bosan setiap hari makan ayam kalau nggak begitu telur. Tapi ia tetap bersyukur, karena di luar sana banyak sekali orang yang tak bisa makan ayam atau telur. Maka dari itu, Ayunda sangat bersyukur sekali. Sepertinya telur saja bunda. Dibuat omelet ya? Tanya Ayunda lagi. Memang kamu mau begitu? Tumben banget, biasanya juga jarang makan sayuran. Ujar bunda, kemudian ia tertawa. Ish bunda, masa Ayunda tak boleh makan sayur? Rengeknya manja. Boleh kok, ya sudah tolong bantu bunda menata piring ya. Kamu ini masih 1 jam lagi sudah berdandan rapi, apa gak takut bau keringat nanti? Ujar bunda bercanda. Ibunda, ya enggak lah. Anak bunda ini kan wangi. Jawab Ayunda percaya diri, dan bunda hanya mengangguk sebagai jawaban. Ayunda pun dengan seragam sekolahnya membantu menata piring di meja makan. Sebenarnya ia masih ingin belajar, tapi membantu bunda di dapur juga tugas yang mulia. Toh nanti Ayunda biar gak terkejut ketika menikah. Astagfirullah Ayunda, ingat kamu masih belum lulus SMA, jadi jangan berbicara tentang menikah saja. Dasar. Gumam Ayunda pada dirinya sendiri. Ada apa Ayunda? Tanya bunda yang sedikit mendengar Ayunda berbicara, namun Ayunda menggeleng. Tak ada apa-apa bunda, aku hanya sedikit melantunkan sholawat saja. Bohong Ayunda. Dalam hati ia beristighfar berkali-kali atas dosanya baru saja. Ya sudah, semuanya telah selesai. Tinggal menunggu ayah dan kakakmu selesai, kita akan sarapan bersama mereka, dan juga kamu masih bisa belajar lagi sekarang. Sudah sana. Dengan senyuman Ayunda mengangguk. Baik bunda, ya sudah Ayunda pergi ke kamar Ayunda sendiri. Pai. Pamit Ayunda seperti anak kecil. Iya sayang. Pai. Balas sang bunda dengan tersenyum ramah. Ayunda kembali naik ke atas lagi, walau ia meringis karena merasakan ngilu pada kaki akibat kesleo tadi.
Sakit sekali ya Allah. Rengeknya kemudian berjalan tertatih-tatih menuju tempat di mana ia belajar. Ayunda duduk di kursi belajarnya, kemudian ia menggosokkan minyak urut dan kembali mengurut kaki ke seleu tadi dengan pelan. Beberapa saat kemudian ia sudah merasa membaik, dan Ayunda kini sudah sedikit rileks. Oke Ayunda, kita belajar dulu. Harus semangat dan tak boleh menyerah begitu saja. Ujar Ayunda, kemudian ia mulai membaca buku ter milik kakaknya, Arjun. Ayunda ingin menggarisbawahi hal penting yang ada di buku ini. Namun ternyata pensil yang akan digunakan itu patah, sehingga harus segera diatasi. Ia memutar matanya guna mencari rautan pensil, namun ia tak menemukannya. Ayunda pun berjalan ke meja nakas dekat ranjang. Suara tahu ia mendapati rautan pensilnya di sana. Beruak, star. Tak sengaja kaki Ayunda yang kesleo tadi terkena guci antik miliknya pemberian dari bunda. Sontak ia khawatir bukan main. Ayunda cemas. Ia berdoa agar orang di bawah tak mendengar suaranya saat memecahkan guci keramik ini. Segera Ayunda mengambil sapu dan membersihkannya. Kemudian sampah itu ia masukkan ke dalam plastik hitam dan ia taruh di bawah ranjang miliknya. Sebenarnya ia merasa sangat bersalah, namun mau bagaimana lagi mungkin hari ini, Ayunda memang sedang sial saja. Setelah selesai dengan drama pertikaian ini, Ayunda menyudahi aktivitas belajarnya. Ia kemudian membawa tas dan turun ke bawah, serta menunggu yang lain selesai, dan semuanya aja. Sarapan pagi bersama keluarga. Ia melihat sang bunda yang bermain ponsel, dan membidik semua makanan yang tersedia di meja. Biasa, namanya juga ibu-ibu. Anak bunda sudah turun, tunggu ya. Sebentar lagi ayah akan segera turun untuk sarapan pagi bersama. Ayunda mengangguk lesu, ia kemudian duduk di tempat di mana dirinya sering gunakan. Dan benar apa yang dikatakan sang bunda, bahwa setelah ini, Atau dan ayahnya keluar dari kamar dan duduk untuk bersiap sarapan pagi bersama. Wah, tumis kangkung. Ini pasti enak sekali. Puji sang ayah yang membuat bunda tersenyum berbunga-bunga. Ya, hari ibu masak kesukaan ayah sebelum besok kita puasa lagi. Iya Ayunda, kamu tak puasa juga? Tanya bunda, dan Ayunda hanya menggeleng. Mereka pun bersiap sarapan pagi, dan telah mengambil lauknya masing-masing. Ayunda mengambil kangkung secukupnya, dan juga telur omelet yang ia minta sejak tadi. Enak sekali! Gumam Ayunda senang. Seketika sang bunda merasa telah memasak dengan sangat baik. Iya Ayunda, ayah ingin berbicara sesuatu sama kamu. Sekalian bertanya hal penting yang menyangkut masa depanmu. Ujar ayah yang membuat Ayunda mengernyit heran. Bicara apa ayah? Aku siap mendengarnya kok. Sang ayah nampak berpikir keras. Ia ingin mengatakan ini sejak lama, namun baru ingat sekarang. Jadi begini, sudah lama ayah merencanakan ini. Dulu ayah masih belum mantap, namun sekarang ayah yakin. Ujar sang ayah membuat penasaran. Tentang apa? Tanya Ayunda. Tentang kuliahmu di Kairo? Deg, Ayunda terkejut ketika mendengar hal ini dari ayahnya.